Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang Timnas Futsal Vietnam yang masih belum percaya atas kekalahan 2-3 dari Timnas Futsal Indonesia pada perempat final Piala Asia 2026. Mohon ketikkan doa terbaik kalian untuk timnas kita agar terus terbang tinggi mengukir prestasi. Skor akhir itu seringkali nggak menceritakan kisah lengkapnya kan? Di balik angka selalu ada drama, ada emosi, dan ada pelajaran yang bisa dipetik. Nah, kali ini kita nggak cuma akan bahas soal hasil pertandingan, tapi juga soal patah hati dan ketangguhan Timnas Futsal Vietnam. Ini dia angkanya, 3-2, angka yang menentukan segalanya. Cuma beda 1 gol, tipis banget. Angka inilah yang jadi pemisah antara euforia kemenangan yang luar biasa dan sakitnya kekalahan yang ya ampun, nyesek banget. Di balik skor tipis tadi, ada 2 nasib yang beda 180 derajat. Buat Indonesia, ini momen bersejarah. Tapi buat Vietnam, ini adalah momen di mana mimpi mereka seolah-olah direnggut di depan mata. Yuk kita bedah lebih dalam lagi momen krusialnya. Momen kekalahan di menit-menit paling akhir dalam sebuah pertandingan yang mempertaruhkan segalanya. Jadi ceritanya ini terjadi di perempat final Piala Asia Futsal 2026, langsung di Jakarta. Sebenarnya Vietnam itu mainnya bagus banget loh, bahkan Nguyen Da Hai berhasil borong 2 gol. Tapi ya gitu, takdir berkata lain. Hasil akhirnya justru jadi sejarah baru buat Indonesia yang berhasil lolos ke semifinal untuk pertama kalinya. Sekarang kita coba dengerin langsung suara dari sang arsitek tim, pelatih Diego Justosi. Apa yang dia bilang ini benar-benar mewakili perasaan satu tim deh. Nah, ini dia inti dari rasa frustrasinya. Dia yakin banget timnya itu mainnya udah cukup bagus, bahkan mungkin lebih baik, buat setidaknya dapat hasil seri. Buat dia, skor akhir itu rasanya nggak adil banget kalau dibandingin sama perjuangan anak asuhnya di lapangan. Perasaan si pelatih ini campur aduk banget. Di satu sisi jelas ada rasa kecewa dan kesal yang mendalam karena hasilnya. Tapi di sisi lain ada kebanggaan yang luar biasa ngelihat semangat juang para pemainnya yang nggak nyerah sampai akhir. Intinya gini, menurut sang pelatih, timnya tuh udah melakukan semua yang seharusnya dilakukan. Mereka main bagus, bikin banyak banget peluang emas, tapi entah kenapa bola rasanya kayak gak mau masuk aja ke gawang. Nah, ironi inilah yang bikin kekalahan ini rasanya sakit banget. Oke, itu tadi dari pinggir lapangan. Sekarang, kita coba masuk ke dalam lapangan dari sudut pandang para pemainnya sendiri. Gimana sih rasanya bagi mereka? Apa sama dengan yang dirasain pelatihnya? Nah, ini yang menarik. Ternyata ada 2 perspektif yang sedikit berbeda dari pemain kuncinya. Sang kapten, Nguyen Man Yung, dia ngerasa sedih dan menyesal karena banyak banget peluang yang kebuang sia-sia. Sementara itu, si pencetak 2 gol, Nguyen Da Hai, dia justru ngelihatnya sebagai pelajaran penting. Pelajaran soal betapa krusialnya ketajaman di depan gawang. Dan pada akhirnya, mereka semua setuju satu hal. Meskipun hasilnya bikin kecewa berat, main di depan ribuan supporter lawan dalam pertandingan sepanas itu adalah sebuah pengalaman yang nggak ternilai harganya. Sebuah pelajaran yang keras, tapi sangat-sangat berharga buat kedepannya. Oke, jadi setelah kita dengar semua kekecewaan dan penyesalan ini, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Jangan-jangan rasa sakit ini justru bisa jadi titik balik, sebuah momen yang bisa mengubah segalanya buat tim Vietnam. Kalau kita rangkum, inti dari reaksi tim Vietnam itu adalah kombinasi dari beberapa hal. Pertama, perasaan bahwa mereka harusnya bisa dapat hasil lebih baik. Kedua, kesadaran kalau permainan mereka sebenarnya udah oke. Ketiga, pengakuan jujur kalau finishing atau penyelesaian akhir itu jadi kelemahan. Dan yang paling penting, keempat, tekad buat jadiin kekalahan ini sebagai motivasi. Kutipan ini, wah, pas banget buat ngerangkum semuanya. Ada pengakuan soal rasa sakitnya, tapi yang lebih kuat justru pandangan ke masa depan. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi justru jadi awal babak baru yang didorong oleh pengalaman berharga ini. Jadi, kita tutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Sejarah olahraga itu kan penuh dengan cerita tim yang bangkit dari kekalahan menyakitkan buat meraih kemenangan besar. Kira-kira tim futsal Vietnam ini bakal jadi salah satu dari cerita comeback yang luar biasa itu nggak ya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.